Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon statistisi muda, apa kabarnya nih? Masih semangat kan untuk mengikuti praktikum mata kuliah algoritma pemrograman? Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya, Septi Kartika Dini, salah satu dosen pemangku untuk mata kuliah praktikum algoritma pemrograman tahun 2020. Pada video kali ini, teman-teman praktikan akan ditemani oleh Kak Paris dan Kak Beni untuk bahasan statistika deskriptif dan konsep dasar probabilitas. Udah nggak sabar kan ya? Yuk disimak videonya. Dalam ilmu statistik, terbagi atas dua cakupan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Secara umum, statistik deskriptif merupakan proses yang dimana bertujuan untuk mengelompokkan, meringkas, dan menyajikan data tersebut. Sedangkan statistik inferensi, proses di mana pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis dari sampel yang diambil dari sebuah populasi. Dalam melakukan analisis deskriptif, yaitu membentuk sebuah ringkasan numerik atau summary, di dalam R, kita akan menggunakan sebuah package, yaitu R-Commander, argumen library, selanjutnya argumen berupa package yang kita ingin gunakan, yaitu RCMDR atau R-Commander. Selanjutnya, klik enter. Tunggu beberapa saat hingga halaman baru dari R-Commander akan muncul. Kemudian setelah halaman baru dari R-Commander muncul, langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengambil atau melakukan import data yang akan kita gunakan atau yang akan kita analisis, yaitu melalui tools data, selanjutnya import data, dan pilih salah satu format file yang akan kita gunakan, yaitu di sini Excel. Kemudian pada halaman selanjutnya kita akan membuat nama dari data kita, misalkan saja data 7. Lalu klik OK. Selanjutnya pada halaman baru ini kita akan diperlihatkan directory dari atau penyimpanan dari laptop kita masing-masing. Kemudian pilih data yang ingin kita gunakan, klik open. Selanjutnya, untuk mengaktifkan data yang akan kita lakukan analisis, klik tools data, aktif dataset, kemudian select aktif dataset. Maka akan muncul beberapa data yang telah diimport. Data yang akan kita gunakan di sini yaitu data 7. Maka kita akan memilih data 7. Lalu klik OK. Maka data yang akan kita aktifkan berhasil. Untuk melihat data yang ada atau data yang telah kita import, kita hanya perlu mengklik salah satu tools yaitu View Dataset. Klik data, maka akan muncul data yang telah kita import, yaitu data mengenai pasien COVID selama beberapa bulan, yang sembuh maupun yang meninggal. Kemudian setelah kita memastikan data yang ada telah berhasil kita import, maka langkah selanjutnya kita akan memulai melakukan analisis berupa ringkasan numerik atau summary. Kali ini kita akan menggunakan tools yang ada di R-Commander, yaitu statistik, kemudian klik summaries, lalu aktif dataset, yaitu melakukan ringkasan numerik pada data yang telah kita aktifkan tadi. Maka pada halaman output akan muncul hasil dari ringkasan numerik dari data tersebut. Dan dari hasil tersebut, kita juga dapat melihat sebaran data yang dihasilkan. Pada data metrik atau data yang bersifat numerik pada variabel sembuh dan meninggal, besaran statistik yang dihasilkan antara lain ada mean, yaitu nilai rataan dari data, kemudian ada minimum, nilai terkecil dari data, lalu ada maksimum, yaitu nilai terbesar dari data, lalu ada kuartil 1 dan kuartil 3, yang dimana kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar.
lalu ada median, yaitu nilai tengah yang membagi data tersebut. Sedangkan pada data non-metrik atau yang bersifat kualitatif pada variabel bulan, ringkasan numerik yang dihasilkan hanya menampilkan jumlah atau frekuensi pada masing-masing kategori yang ada. Pada bagian ini juga, kita akan membuat ringkasan statistik, yaitu menggunakan tabel kontingensi dua arah. Sebagai contoh, untuk membentuk sebuah tabel statistik atau tabel kontingensi pada sebuah studi kasus, seorang general manager di sebuah perusahaan tambang akan melaporkan hasil dari penerimaan karyawan baru pada gelombang 1 dan gelombang 2 di perusahaan tersebut yang dikelompokkan berdasarkan gender. Dari informasi tersebut, terdapat 5.000 orang calon karyawan yang mendaftar, terdapat 270 karyawan pria dan 300 karyawan wanita yang diterima pada gelombang 1, dan pada gelombang yang kedua, terdapat 150 pria dan 160 wanita yang diterima. Maka, JEM tersebut akan membentuk sebuah tabel kontingensi yang bersesuaian dengan data yang ada sebagai bahan laporannya. Kita akan membentuk sebuah kerangka awal dari tabel kontingensi. Kerangka tabel kontingensi. Kerangka ini akan membuat argumen dari matriks. Misalkan argumen yang pertama data karyawan, selanjutnya membentuk argumen matriks, lalu vektor data yang memuat data jumlah karyawan yang berhasil diterima pada dua gelombang. Selanjutnya argumen berupa jumlah baris sama 2 dengan by row yang kita gunakan adalah true. Selanjutnya untuk melihat kerangka tersebut kita kembali panggil argumen awal yaitu data karyawan, enter. Maka terbentuklah sebuah kerangka awal berupa matriks 2x2. Selanjutnya kita akan memberikan judul pada masing-masing variabel pada tabel yang ada. Itu membentuk judul pada variabel baris dan kolom. Yang pertama yaitu baris. Argumen yang kita gunakan di sini yaitu row names buka kurung dengan menyebutkan argumen awal dari kerangka yaitu data karyawan, yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk vektor data dari nama variabel baris atau judul dari baris yang akan kita bentuk. Misalkan yang pertama yaitu pria, selanjutnya yaitu wanita. Yang kedua yaitu penambahan pada kolom. Argumen yang kita gunakan yaitu call names dengan menggunakan atau menyebutkan argumen awal yaitu data karyawan. Selanjutnya membentuk vektor data dari nama judul dari kolom akan kita bentuk, yaitu berdasarkan gelombang, itu gelombang 1 dan gelombang 2.
Untuk melihat hasil dari tabel kontingensi yang kita bentuk, kita panggil kembali argumen awal, itu data karyawan. Oke, pada bagian ini, setelah menggunakan script atau secara manual dalam membentuk tabel kontingensi, kita juga dapat menampilkan atau membentuk tabel kontingensi menggunakan package rCommander. Terlebih dahulu kita akan memanggil package rCommander. Tunggu beberapa saat hingga halaman awal dari package rCommander akan muncul. Oke, setelah halaman dari rCommander muncul, kita akan mulai membentuk sebuah tabel kontingensi dengan menggunakan studi kasus yang sama pada bagian sebelumnya. Kita mulai dengan statistik, kemudian kontingensi tabel, dan enter and analyze two-way tabel. Lalu, pada halaman selanjutnya ini, kita akan mulai melakukan input data sesuai studi kasus yang ada. Pada halaman ini, kita akan mendeskripsikan bagian baris, yaitu gender. Kemudian pada bagian kolom, misalkan saja gelombang seleksi. Setelah itu, pada bagian selanjutnya ini, kita dapat mengatur sesuai kebutuhan jumlah baris serta kolom. Karena kita hanya membutuhkan 2 baris dan 2 kolom, maka kita lanjut pada bagian enter counts. Pada bagian ini, kita akan membentuk sebuah judul dari bagian kolom, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Dan pada bagian baris, kita berikan judul pria dan wanita. Lalu, pada bagian yang kosong ini, kita akan mengisikan dengan hasil dari penerimaan karyawan yang ada. Yaitu pada gelombang pertama, pria sebanyak 270 dan wanita sebanyak 300. Selanjutnya pada gelombang kedua, 150 dan 160. Selanjutnya kita menuju halaman statistik. Pada bagian ini kita melakukan pengaturan sesuai kebutuhan saja. Untuk bagian compute percent kita pilih 0%. Kemudian pada hipotesis test, karena tidak ada uji selanjutnya atau tes selanjutnya, kita unsend atau kita hilangkan centang yang ada. Kemudian setelah itu klik OK. Tunggu beberapa saat hingga tabel atau tabel kontingensi tersebut akan muncul pada bagian output. Dari hasil atau output yang kita dapatkan pada bagian ini, kita dapat membentuk sebuah ringkasan numerik atau ringkasan statistik, yaitu melalui besaran statistik yang kita dapatkan, antara lain mean, median, kuartil 1, kuartil 3, minimum, serta maksimum dari data. Selain itu, kita dapat membentuk sebuah tabel kontingensi untuk membentuk sebuah ringkasan numerik atau ringkasan statistik. Kemudian, pada bagian selanjutnya, kita akan mengenal konsep dasar dari probabilitas. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian sebelumnya, kita sudah mengenal konsep dari statistik deskriptif. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari probabilitas. Yuk, simak videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan sampel secara acak menggunakan software R. Oke, kita mulai dari sampel. Apa sih itu sampel? Mungkin sampel itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita karena kita sering mendengar kata sampel di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebagai contohnya, misalnya kita memiliki suatu penelitian dan kita tuh ingin mengambil sampel secara acak dari semua objek penelitian yang telah kita ambil. Maka dari itu, di dalam R, kita dapat mensimulasikan situasi tersebut dengan fungsi sampel. Dan jika kita ingin mengambil 5 angka secara acak dari dataset 1 sampai 40, maka dapat menuliskannya di dalam R dengan perintah
sampel C 1-40 yang diambil sebanyak 5 dan didapatkan banyak, yaitu 18, 33, 12, 32, dan 24. Percobaan ini tuh adalah pengambilan sampel acak tanpa pengembalian. Nah, gimana sih kalau misalnya kita ingin mengambil sampel tapi dengan pengembalian? Maka dari itu kita harus menambahkan perintah replace sama dengan true. Contohnya, misalnya sampel kurung C dan dari kelima orang siswa tersebut ingin diambil sebanyak 5 orang siswa dengan pengembalian, yaitu replace sama dengan true dan didapatkan. Nah, dari hasilnya itu kan kita dapat melihat tuh ada nama Dimas diulang sebanyak 2 kali. Dari materi sampel acak ini, selanjutnya kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai apa itu permutasi dan kombinasi. Yuk lanjut videonya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung permutasi dan kombinasi menggunakan software R. Kita mulai dari permutasi. Permutasi adalah penggabungan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Yang dimaksud memperhatikan urutan di sini adalah misal ada buku berwarna merah dan buku berwarna biru, itu susunannya tidak sama dengan buku berwarna biru dan buku berwarna merah. Kenapa kedua susunan ini dikatakan tidak sama? Hal tersebut karena pada susunan yang pertama itu diawali dengan buku yang berwarna merah, sedangkan pada susunan yang kedua susunannya diawali dengan buku yang berwarna biru. Jumlah permutasi dari suatu kelompok yang terdiri dari n objek yang berbeda, yang kemudian diambil sekaligus sebanyak R tanpa pengulangan, maka akan diperoleh cara sebanyak n permutasi R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial. Oke, langsung saja ke contoh soal. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 siswa yang tersedia adalah. Jadi dari soal ini diketahui kita memiliki 5 objek, yaitu 5 siswa, dan dari 5 siswa tersebut ingin ditunjuk 3 orang siswa sebagai seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka dari itu penyelesaiannya adalah 5 permutasi 3, dan 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasilnya sebanyak 60 cara. Dan untuk perhitungan di dalam software R, kita ke dalam software R-nya terlebih dahulu, lalu masukkan perintah fungsi prod 5-1 dibagi prod 2-1 dan didapatkan hasilnya sebanyak 60. Oke, selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Yang dimaksud dengan tidak memperhatikan urutan di sini adalah, misal di suatu sekolah telah dipilih 2 orang siswa untuk mewakili sekolahnya pada suatu perlombaan. Dan siswa yang dipilih pertama adalah Andi, dan siswa yang dipilih kedua adalah Budi. Maka susunan ini dikatakan sama ketika yang siswa yang dipilih pertama adalah Budi dan siswa yang kedua dipilih adalah Andi. Kenapa kedua susunan ini dikatakan sama? Karena mau Andi yang dipilih pertama ataupun Budi yang dipilih pertama, yang hasil akhirnya akan sama, karena yang
akan mewakilkan sekolah tersebut dalam suatu perlombaannya adalah Budi dan Andi. Jumlah kombinasi dari suatu kelompok yang terdiri dari n objek yang berbeda yang kemudian diambil sekaligus sebanyak R, maka akan diperoleh cara sebanyak n kombinasi R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, langsung saja ke contoh soal. Dalam suatu rapat yang dihadiri 5 orang yang baru pertama kali bertemu, 5 orang tersebut berkenalan dan berjabat tangan satu sama lain agar mereka saling kenal. Pertanyaannya, ada berapa banyak jabat tangan yang dilakukan? Jadi dari soal ini kita dapat mengetahui terdapat 5 objek, yaitu 5 orang tersebut, dan dari 5 orang tersebut ditanyakan berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan. Jadi di sini R-nya itu adalah 2. Maka dari itu penyelesaiannya 5 kombinasi 2. Dan 5 kombinasi 2 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dan dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasilnya sebanyak 10 cara. Dan untuk menghitung perhitungan di dalam software R, kita berikan perintah fungsi prod 5-1 dibagi prod 3-1 dikali prod 2-1. Dan jangan lupa berikan tanda kurung. Mendapatkan hasilnya sebanyak 10.